pagi Bapak dosen dan teman-teman, saya Octaviana Jesli. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebagian materi tentang pendidikan tanggap konteks. Materi yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama, model pendidikan lokal Manggarai. Pendidikan lokal Manggarai merupakan proses pembelajaran yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai. Pendidikan ini tidak selalu dilakukan di sekolah, tetapi terjadi dalam keluarga, lingkungan adat, dan juga masyarakat. Tujuannya bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, karakter, dan identitas budaya agar seseorang dapat hidup selaras dengan komunitasnya. Kedua, landasan nilai. Yang pertama, adat dan tradisi. Adat menjadi dasar utama dalam pendidikan. Nilai-nilai seperti sopan santun, penghormatan kepada orang tua, serta aturan hidup diwariskan melalui simbol-simbol adat seperti rumah adat dan upacara tradisional. Kedua, relasi sosial. Masyarakat Manggarai menekankan hidup bersama. Anak-anak diajarkan pentingnya kerjasama, gotong royong, dan saling membantu sejak kecil. Yang ketiga, relasi dengan alam. Alam dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga. Pendidikan mengajarkan bahwa manusia tidak boleh merusak lingkungan alam karena memiliki nilai sakral. Yang keempat yaitu relasi spiritual. Kepercayaan kepada Tuhan menjadi dasar moral. Anak-anak diajarkan untuk hidup dengan rasa hormat kepada kekuatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ciri-ciri model pendidikan lokal Manggarai. Pertama, kontekstual pembelajaran selalu berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti bertani, beternak, atau kegiatan adat. Yang kedua, berbasis pengalaman. Anak belajar dengan cara melakukan langsung, bukan hanya mendengar teori. Yang ketiga, komunal pendidikan tidak dilakukan sendiri, tetapi bersama keluarga dan masyarakat. Yang keempat, holistik. Mencakup seluruh aspek kehidupan, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan spiritualitas. Yang kelima, lisan dan simbolik. Pengetahuan diwariskan melalui cerita, nasihat, dan simbol-simbol adat. Yang keempat, bentuk atau model pendidikan. Pendidikan dalam keluarga. Orang tua mengajarkan nilai dasar seperti disiplin, tanggung jawab, dan etika. Kedua, pendidikan adat. Melalui upacara adat, seseorang belajar tentang aturan hidup, struktur sosial, dan nilai budaya. Yang ketiga, pendidikan sosial komunal. Melalui kegiatan bersama seperti gotong royong, masyarakat belajar tentang solidaritas dan kebersamaan. Yang keempat, pendidikan ekologis. Mengajarkan cara menjaga lingkungan, seperti tidak merusak hutan atau sumber air. Yang kelima, tujuan pendidikan lokal Manggarai. Membentuk pribadi yang berakhlak dan bertanggung jawab, melestarikan budaya dan tradisi, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan mengembangkan kesadaran spiritual, membantu individu hidup harmonis dalam masyarakat. Materi yang kedua yaitu konsep pendidikan Santo Paulus. Konsep pendidikan ini berasal dari ajaran Santo Paulus yang menekankan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan iman dan perubahan hidup seseorang agar menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran Kristus. Yang kedua, landasan pemikiran. Pertama, transformasi hidup. Pendidikan bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengubah cara hidup seseorang menjadi lebih baik. Yang kedua, manusia baru. Manusia diajak meninggalkan sifat buruk dan hidup dalam nilai kebaikan. Ketiga, kasih. Kasih menjadi dasar utama dalam mendidik dan berelasi dengan orang lain. Keempat, prinsip-prinsip pendidikan Santo Paulus. Pertama, kristosentris. Berpusat pada Yesus Kristus sebagai teladan utama dalam hidup. Kedua, transformasional. Pendidikan bertujuan mengubah cara berpikir dan bertindak menjadi lebih baik. Ketiga, relasional. Menekankan hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia. Yang keempat, kontekstual.
Paulus menyesuaikan ajarannya dengan kondisi budaya dan masyarakat yang berbeda-beda. Kelima, misioner. Setiap orang yang dididik diharapkan mampu menjadi saksi dan menyebarkan kebaikan. Ketiga, metode pendidikan Santo Paulus. 1. Pengajaran langsung, memberikan nasihat dan ajaran secara langsung kepada jemaat. Kedua, teladan hidup. Paulus menunjukkan contoh nyata dalam kehidupannya. Ketiga, surat atau epistoler, mengajar melalui tulisannya dikirim kepada jemaat di berbagai tempat. Yang keempat, pendampingan atau mentoring, membimbing secara pribadi agar seseorang berkembang secara iman dan karakter. Kelima, tujuan pendidikan Santo Paulus. 1. Membentuk iman yang kuat. 2. Membentuk karakter yang baik. 3. Menumbuhkan kasih kepada sesama. 4. Mendorong semangat pelayanan. Dan yang kelima, mempersiapkan individu menjadi pewarta kebaikan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.